Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, kita akan lanjutkan wudhu, tata cara berwudhu, kuliah Al-Islam 2 ya. Tata cara berwudhu. Ini mungkin materinya semacam mengulang-ulang lah ya, dari pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah menjadi aktivitas kita, rutinitas kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi saya sampaikan, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, misalnya gitu ya, itu pasti kita terlebih dahulu melakukan yang namanya wudhu, berwudhu. Jadi wudhu ini adalah di antara salah satu cara kita bersuci ya, atau cara kita membersihkan diri. Samping juga ada mandi dan juga ada yang namanya tayamum. Nah, ini saya akan share materinya dan Bapak Ibu bisa lihat nanti ada dalil-dalil ya, ayat ataupun hadis yang berbicara tentang masalah wudhu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana tata caranya, bagaimana prakteknya. Bisa-bisa atau bisa jadi wudhu yang kita lakukan selama ini belum sempurna atau mungkin bahkan belum sah gitu ya. Nah, kalau belum sah berarti sangat bahaya sekali gitu. Kalau wudhu kita nggak sah, bisa saja ibadah sholat kita juga tidak sah. Karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah suci ya, dari hadas, baik itu badannya, pakaiannya, dan tempat ya, tempat sholatnya. Nah, saya ingin sedikit pertanyaan, Bapak-bapak. Ini saya tanya biar enggak kaku. Mana nih? Nah, ini. Bagaimana cara Anda berwudu? Mas Fikih kira-kira nih gimana? Gimana cara berwudu? Apa langsung nyemplung kalau pakai bak gitu atau bagaimana? Atau memang sekali guyur selesai gitu? Enggak, Pak. Pertama-tama kita harus memastikan air yang untuk berwudu itu terhindar dari najis, suci. Ya. Terus dilanjutkan dengan niat, baik dilafalkan atau dalam hati. Terus selanjutnya, kalau yang wajib sih, kalau yang saya tahu, wudu itu kan ada di tangan, di muka, di kepala, sama di kaki. Sedangkan yang secara umum kita laksanain, kalau wudu itu dimulai dari tangan, kumur-kumur, hidung, muka, tangan lagi, sampai ke pergelangan tangan, di atas, sampai ke kepala. Kalau saya kepala langsung diusapkan ke telinga gitu Pak, langsung. Ya. Jadi nyambung. Terus langsung ke kaki gitu Pak. Baik. Udah gitu Pak. Lanjutnya doa setelah itu. Wudu. Alhamdulillah. Ini sudah bagus ya. Yang perlu kita ingat juga Bapak Ibu, itu ada yang namanya rukun wudhu, ada namanya sunnah-sunnah wudhu. Kan gitu ya. Nah, minimal-minimalnya kalau kita melakukan wudhu itu ya rukunnya semuanya terpenuhi kan gitu ya. Rukun itu mulai dari niat tadi, niatnya ada niatnya. Ya, dalam hal ini tentu lebih afdol kita berniat itu di dalam hati ya. Diawali dengan baca basmalah misalnya. Kalau kita wudhunya bukan dalam permandi atau toilet misalnya, itu boleh bismillahnya agak dikeraskan mungkin nggak apa-apa. Dimulai dari niat ya. Kalau niat itu kan awal dari mulanya ibadah gitu ya, ibadah. Nah, yang perlu kita catat adalah bahwa wudhu itu udah masuk ibadah itu teman-teman. Maka tata caranya dan kaifiahnya atau urutan-urutannya itu sudah ada aturannya ya kan. Sudah ada ketentuannya. Nanti akan kita lihat dari ayat dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Mas Fikih itu sudah
sudah secara umum itu sudah benar ya, sudah benar. Tinggal nanti kita benar-benar pas prakteknya itu benar enggak gitu ya. Kadang-kadang ada juga kadang-kadang yang kita praktekin sama yang kita ketahui itu beda. Atau mungkin pas praktek itu asal selesai atau asal wudhu juga ada juga. Lagi kalau misalnya lagi malas gitu ya, ada juga. Atau lagi terburu-buru misalnya mau sholat jamaah gitu ya. Kadang-kadang kita tidak sempat menyempurnakan ya semua basuhan-basuhan yang ada di anggota tubuh kita itu, anggota wudhu kita itu. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Yolanda kalau wudhu gimana ceritanya? Sama Pak, niat, cuci tangan, kumur, semuanya sampai doa setelah wudhu. Ya. Jadi rukunnya itu ada niat, kemudian yang inti ya, ini inti dulu. Kan ada sunnah-sunnah tadi, dibagi dua ya. Ada rukun, ada sunnah-sunnah. Jadi rukun mulai dari niat, basuh muka, kemudian cuci tangan, ya, kemudian cuci kepala, kemudian ya cuci kaki ya. Terakhir itu tertib. Ada 6 kalau nggak salah. Jadi tertib teratur, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Tertib teratur. Jadi urut. Tidak boleh misalnya cuci muka, kemudian kaki, kemudian balik lagi ke tangan gitu ya. Itu namanya acak ya, atau random. Nah, itu mungkin gambarannya ya, secara umum tentang rukunnya. Kalau yang sunnah-sunnahnya tadi itu ya, banyak ya, ada cuci tangan, ada kumur-kumur, ada memasukkan air dalam hidung, ya. Nah, kemudian meniga-niga kalikan basuhan ya. Jadi 3 kali itu sunnah teman-teman. Wajibnya berapa? 1 ya. 1 kali basuhan. Kalau ada orang nyuci muka sekali doang, jangan salahin. Itu memang wajibnya 1 kali. Nah, kalau 2 kali, 3 kali itu sunnah. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat Al-Maidah ayat 6. Ini adalah dasar perintah wudhu. Jadi wudhu aja itu ada ayatnya, ada perintahnya. Itu yang dinamakan kemarin itu bahwa segala perintah, bahwa segala ibadah itu ada perintahnya kan. Biasanya kan diawali dengan ya ayyuhalladzi ya amanu. Sama nanti juga Anda berpuasa ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ya kan, awalnya ya ayyuhalladzina amanu semua itu. Namanya perintah biasanya diawali dengan apa? Dengan seruan kan? Dengan diseru. Ya, kita itu diajak, dihimbau kan gitu ya. Nah, itu perintah namanya. Ya, ada harfun nida di sini. Ya. Ya itu artinya wahai. Ya, atau hai. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian, kata Allah, ingin melaksanakan sholat, ya, ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Idza kuntum. Kenapa kuntum? Kuntum itu kum ya, artinya berdiri ya. Mendirikan atau mengerjakan. Ya. Bukan ingin melakukan atau ingin apa ya? Kan ada tuh idza amilu, kan itu. Bukan idza amaltum. Jadi lebih tepatnya apabila kalian ingin mendirikan sholat, sholat itu didirikan. Faghsilu wujuhakum, maka hendaklah membasuh wajahmu. Ini kan dalil dari Al-Quran ya, nanti hadis akan menjelaskan lebih detail lagi gitu ya. Ingat, di dalam Al-Quran itu secara global, secara umum, bisa dikatakan yang dalam Al-Quran ini itu perintah-perintah yang ada hanya pada rukun-rukun saja kan. Sementara sunnah-sunnahnya ada di hadis-hadis Nabi Bapak Ibu. Makanya ada nama istilah sunnah Nabi kan gitu ya. Karena memang hadis itu untuk melengkapi penjelasan dari Al-Quran. Tapi jangan bertanya pula, Pak berarti Al-Quran tidak sempurna Pak. Nah, begitu.
cara pola pikirnya ya. Itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Itulah fungsi hadis. Memberikan penjelasan, ya, memberikan keterangan-keterangan sebagai sebagai sarana untuk kita memudahkan dalam memahami perintah-perintah Allah. Maka ada hadis itu ya. Jadi apabila kita sholat maka basuh wajahmu. Kan di sini belum diceritakan berapa kali ya. Di mana diceritakan? Ya diceritakannya di dalam hadis kan itu Bapak Ibu. Nah, itu pentingnya hadis itu. Jadi tahu kita kalau ada orang berwudu hanya basuh muka 1 kali, berarti dia baru mengamalkan sesuai dengan ayat ini kan gitu ya. Berarti basuh muka mau sekali aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak jelas di situ berapa kali kan. Yang penting basuh muka kan gitu. Nah, nanti hadis akan menjelaskan secara detail gitu ya. Penjelasan mengenai bagaimana kita membasuh muka itu. Nanti akan ada foto-foto gambar-gambarnya nanti. Wa aidiakum, dan membasuh 2 tangan. Kan gitu ya. Membasuh 2 tangan. Ilal marafiki, sampai siku. Sampai siku Bapak Ibu. Jadi bukan sampai ketek ya. Kadang-kadang sampai ketek sekalian nyuci. Ya. Jadi ilal marafik, siku. Nah, siku itu kan ada ini ya. Tulangnya di sini nih, batasnya ini. Ada tulang runcing di sini. Keras itu. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan ini tadi, dan usaplah biru'usikum dan usaplah atau sapulah sebagian kepalamu. Ya, sebagian kepala. Ada yang mengatakan seluruh kepala, biru'usikum, dengan kepalamu. Ini juga belum jelas, nanti hadis itu macam-macam ya. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan itu sekali usapan, ada yang 3 kali juga ya. Nah, inilah pentingnya kita itu memahami dasar-dasar dari hukum-hukum ini yang bersumber daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu. Jadi mengusap itu atau menyapu itu beda teman-teman. Tapi menyapu bukan pakai sapu juga ya. Bukan pakai sapu lidi. Mengusap juga bukan pakai kain pel gitu diusap. Tapi mengusap itu maksudnya ya tidak perlu membasahi seperti mencuci wajah dan tangan gitu ya. Tidak perlu tidak perlu mengalirkan air itu mengusap. Ya, hanya sekedar basah saja. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kakimu atau basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki, bukan matahari. Karena nggak mungkin bisa nyuci kaki sampai matahari sana ya, tinggi. Matahari atau mata kaki ya, mata kaki Mas. Bapak Ibu, di kiri kanan kita itu ada mata kaki ya. Biasanya kalau orang yang rajin sholat itu mata kakinya sampai hitam itu biasanya. Coba diperhatiin. Nah, apalagi laki-laki ya. Karena kakinya biasanya kalau lagi tahiyat atau ini pasti ini kalau bersila pun di masjid pasti ketekuk ya 2 mata kakinya. Ya, maka semakin lama seseorang itu ibadahnya gitu semakin rajin, semakin sering, maka akan semakin ada bekas. Ya. Dan termasuk juga bahkan di dengkulnya bisa jadi itu. Ya. Dan bahkan juga nanti akan ada bekas di keningnya gitu ya. Bekas karpet sih ya, bekas asar sujud atau bekas karpet gitu. Karena karpetnya keras barangkali ya. Kalau orang-orang Arab itu banyak tuh di keningnya udah sampai hitam gitu ya. Ya. Karena apa? Karena kelamaan sujud katanya. Itu tanda sujud gitu. Memang iya kan orang yang hitam keningnya nggak mungkin dia nggak sholat. Karena memang orang itu rajin sholat. Sehingga karena rajin sholat banyak sujudnya akhirnya ada bekas ya di keningnya ya. Nah ini, tapi jangan bekas bekam ya, atau bekas di ini ya, bekas tato. Gitu.
Nah, Bapak Ibu, ini dalil surah Al-Maidah ayat 6 ya. Nah, sekarang kita lihat dari hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Ini dalil yang pertama tentang perintah sholat. Berarti kan Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah gitu ya. Nah, ini dalilnya sahih ya. Riwayatnya Tirmizi, Abu Dawud dan Nasai. Jadi cara berwudu itu kan adalah sesuatu yang memang sudah dilakukan oleh Nabi. Kan diperintahkan sholat nih, wudu nih. Berarti gimana caranya? Nah, ini yang memang kita itu tidak bisa persis mungkin ya seperti Nabi lakukan karena kita tidak lihat ya, nggak pernah ketemu dengan Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi. Tapi dengan melihat hadis-hadisnya itu kita menjadi faham Bapak Ibu ya bagaimana cara kita berwudu. Hadis dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda tidak diterima ya salat seseorang dari kalian apabila berhadas ya hatta yatawaddo sehingga dia berwudu. Ya, misalnya dia tidak suci atau tidak berwudu, ada berhadas kecil. Kalau hadas besar itu mandi ya. Kalau hadas kecil wudu. Misalnya kayak buang angin misalnya. Ke toilet, pipis misalnya. Itu kan membatalkan wudu. Ya, orang yang tidak berwudu ketika melaksanakan sholat, maka sholatnya batal atau tidak sah. Jadi ingat, kesempurnaan ibadah wudu kita itu adalah bagian dari kesempurnaan ibadah sholat. Ini Bapak Ibu ya. Ya, ini sebenarnya amalan-amalan yang sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari ya. Tapi ini karena memang materi kuliah ini bicara tentang ibadah, maka saya tetap harus menyampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali ya dengan pelajaran-pelajaran yang memang sudah pernah kita dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Nah ini, innamal a'malu binniyat. Ini mengenai masalah wudhu ya. Pertama adalah tentang niat. Bagaimana cara berwudhu itu? Nabi mengatakan harus diawali dengan niat. Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Kira-kira kalau kita berniat, yang dinamakan niat itu yang dilafazkan atau yang disirkan? Ya. Apa bedanya yang dilafazkan atau yang diucapkan dengan yang diniatkan, yang disirkan? Misalnya Bapak Ibu memiliki niat nih. Kira-kira niat itu harus diucapkan nggak? Ini logika saja. Kalau niat itu nggak perlu diucapkan sih Pak. Menurut saya ya, niat itu kan dari hati. Cuman kita perlu mengucapkan, tapi nggak wajib sih. Cuman kita perlu mengucapkan itu ketika keadaan tertentu, misalnya apa ya? Boleh ya. Niat tidak wajib diucapkan, tapi kalau ada orang yang misalnya Mbak Anti nih ada keraguan-raguan, kayaknya saya hatinya, namanya kan kita hati ya, kan suka ada keraguan juga. Kalau nggak dibaca misalnya, itu rasanya ada yang merasa belum afdol misalnya ya. Atau ada juga yang beranggapan bahwa untuk membaca niat itu atau melafazkan niat itu tujuannya untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan yang biasa kan gitu ya. Kalau perbuatan biasa kan nggak perlu ada lafaz-lafaznya, nggak perlu ada bacaan-bacaan. Tapi kalau mau ibadah itu ada bacaan-bacaan. Jadi gini, kalau dalam hadis Nabi itu ini dikatakan innamal a'malu binniyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Oke ya.
sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jadi apa yang Mbak Anti niatkan itu saya nggak tahu. Nah justru kalau kita baca, apalagi keras, itu pasti orang tahu ya. Yang namanya niat kalau udah dibaca itu nggak niat lagi. Namanya udah perbuatan kan gitu ya. Perbuatan lisan kan gitu ya. Nah benar ya. Perbuatan lidah karena udah ada ucapan atau udah ada semacam ungkapan ya. Jadi kalau niat itu sebenarnya adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Nah, maka apa yang kita niatkan, ya, apa yang kita dapatkan itulah yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan itulah yang kita dapatkan. Kalau kita berniat, misalnya saya berniat umroh nih, sebenarnya niat saja udah berpahala. Ya, berbeda ketika kita hanya melafazkan. Kalau melafazkan tapi di hati nggak ada itu lebih parah lagi. Bahaya juga ya, kayak orang munafik jadi. Lain di mulut, lain di hati ya. Makanya Allah itu melihat dari apa yang ada di hati kita. Ya, Allah mengetahui dan memperhatikan apa yang ada fi sudurikum, apa yang ada di hati. Ya, tidak melihat apa yang ada di lisan atau apa yang di wajah kita. Makanya pentingnya kita berniat. Tapi di dalam materi ini kita tidak akan menyalahkan atau mendukung orang yang berniat dilafazkan atau tidak ya. Karena dalam hal ini itu boleh-boleh saja. Ya, cuman di dalam materi ini kita rekomendasikan bahwa ketika Bapak Ibu mau berniat ya silakan cukup di dalam hati saja. Dan yang perlu untuk diperhatikan bahwa niat di sini letaknya di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Itu sebenarnya intinya ya. Nah, adapun mazhab-mazhab yang Bapak Ibu ketahui ada Syafi'i, Hambali, Maliki dan lain seterusnya, ya mereka juga sebenarnya pada prinsipnya juga tidak menjelaskan bagaimana ya posisi hukum melafazkan niat ini. Kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi itu belum kita temukan hadis tentang kewajiban untuk melafazkan niat. Tapi ada kebolehannya gitu ya bagi orang-orang yang tadi dikhawatirkan ada keraguan-raguan gitu ya. Kemudian rasa belum afdol, tidak ada belum dapat rasa khusyuk dalam ibadah ya. Itu mungkin bisalah ya Bapak Ibu. Nah, tasmiyah ini artinya bismillah. Ini disunahkan ini ketika kita mau membasuh tangan itu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada keutamaan wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah Bapak Ibu. Kan? Misalnya kita mau cuci tangan nih, ini keran. Bismillah. Nah itu. Nah sambil kita bismillah itu sebenarnya ya kan itu sebenarnya udah ada niat di dalam hati bahwa saya ya karena Allah ingin berwudu kan gitu ya untuk melaksanakan sholat. Nah, udah ada gitu niatnya dalam hati. Kalau nggak ada niat biasanya nggak mungkin terlaksana. Coba contohnya ada orang yang ingin melakukan sesuatu kalau nggak ada niat di hati itu pasti nggak bakalan sempurna ya dalam melakukan sesuatu. Misalnya kan ada orang misalnya Mas Fakih ini ada orang yang kerja. Kan pernah nggak kita dengar itu? Niat nggak sih lo kerja di sini ya kan gitu ya? Karena mungkin dari perbuatannya itu nggak serius gitu. Nah orang kalau ada wudhu nggak serius, acak-acakan, malas-malasan, nggak sempurna itu biasanya kadang-kadang niatnya juga nggak benar gitu. Maksudnya nggak sempurna gitu. Karena memang di hatinya itu tidak ada keinginan, tidak ada keseriusan gitu. Sama kayak kerja tadi, yang istilah populer kita dengar. Oh niat nggak sih kerja di sini ya kan gitu. Hanya atasan sih ya ke bawahan gitu yang suka nyeletuk. Nah, kenapa? Karena dilihat dari perbuatannya tidak sesuai dengan tujuannya barangkali gitu.
Berarti kan memang niat itu kan semacam motivasi ya teman-teman. Motivasi dalam melakukan berbagai hal kan gitu. Kalau kita mau ibadah, karena ada niat yang sempurna, akhirnya ibadahnya sempurna juga. Sama juga kerja. Kalau misalnya ada niat yang betul-betul tulus untuk bekerja, apalagi kalau bekerja itu diniatkan untuk ibadah, maka orang akan melaksanakan semua kerjaannya itu dengan sempurna, dengan optimal dan maksimal. Ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi ini penting, wajib, bukan wajib ya, sunnah ya kita mau melafazkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita wudhu. Artinya bukan tidak sah, tapi tidak sempurna, tidak ada pahala gitu bagi orang yang tidak membaca Bismillah ketika wudhu. Nah ini berarti setelah kita cuci tangan, niat Bismillah, kemudian cuci tangan ini. Gambarnya di Gestapo. Ini istilahnya saja ya. Apabila ini ada ininya, ya dalilnya membasuh kedua tangan. Qala idza stayqadha ahadukum min nawmi fala yaqmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah memasukkan tangan ke dalam bejana, apalagi kalau misalnya bangun-bangun tidur ngambil makanan langsung lep gitu ya. Sehingga dia membasuh tangannya 3 kali karena dia tidak tahu kemana tangannya itu menginap. Laki-laki ya kemana-mana gitu ya. Jadi tangan kita tidur itu kan tangan kita nggak tahu kemana-mana, ya suka hinggap di mana-mana kan. Nah oleh karena itu ini bahwa dalil pentingnya ya mencuci tangan 3 kali ya, karena sunnah. Bahkan bukan hanya ketika wudhu aja gitu Bapak, tapi juga ketika kita setiap bangun tidur. Ya, bangun tidur jangan langsung tiba-tiba lihat makanan atau gorengan di klepol misalnya, langsung diambil di klep. Ya, tangan kita itu ketika malam hari tidak tahu ya kemana dia pergi, menginap atau megang apa gitu ya. Yang jelas itu ya kita diperintahkan untuk mencuci tangan 3 kali. Inilah dalil ya bagi kita ketika wudhu itu disunahkan untuk mencuci 3 kali ya tangan kita. Ya, dengan cara ini, Bapak Ibu setelah dicuci ini dicelang-selingi ini ya. Nah, ini, nah itu. Ini sama gini ya. Tujuannya apa? Supaya nanti ya kalau ada sesuatu yang ini nempel di situ ya di tangan kita bisa ya terkikis sudah ya. Jelas sesuatu yang ada di tangan kita. Atau digini juga ya. Apalagi kalau waktu corona kemarin kan banyak banget ya tutorial cara mencuci tangan itu Ibu Yolanda ya. Ya, nah itu. Nah ini baru mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Bersiwak. Nah ini. Bersiwak itu minimalnya sama kayak kita kalau misalnya sekarang itu udah mudah ya bersiwak itu gosok gigi ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau subuh misalnya. Ya, subuh mau berjamaah lagi malamnya makan pete atau zengkol gitu. Itu kan kalau kita jamaah, apalagi laki-laki kita di masjid, udah habis itu kita nguap lagi kan, bisa pingsan di jamaah yang sampingnya. Nah maka itu pentingnya kita bersiwak. Kalau orang Arab Bapak Ibu itu biasanya ada kayu segede telunjuk ya, dibawa disakuin nanti pas mau ini digosokin ke giginya. Itu kan ada zat-zat khusus buat inilah gitu ya, penghilang kuman atau penghilang inilah. Pokoknya ada enzim-enzimnya lah gitu. Nah, kita mungkin karena di Indonesia tidak terbiasa dengan seperti itu, atau mungkin tidak memiliki perangkatnya itu ya, siwak itu, maka cukup dengan menggosok gigi. Ini dalilnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum siwak yang inda kulli shalah. Andai saja ya, andai kata ya, tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap sholat. Maksudnya gosok gigi ini ada gambarnya.
Ini gambar siwak ini Bapak Ibu kayak gini. Ya. Ya. Adanya dari Arab ini. Di Indonesia kalau ini ada di Shopee juga ada itu. Perempuan apakah boleh bersiwak? Juga boleh, nggak ada masalah. Bagusnya ketika kita mau wudu, apalagi baru bangun tidur ya tuh gosok gigi. Nanti ketika mau sholat baru bersiwak kan gitu ya. Nah, tapi siwak ini nggak perlu pakai odol Bapak Ibu. Yang perlu pakai air. Jadi kering-kering gitu dikasihnya. Ya, jadi dia modelnya tujuannya adalah untuk menyehatkan gigi juga sebenarnya. Ya, makanya orang-orang Arab itu jarang ompong saya lihat itu. Ya, ada kuat. Kalau kita kan umur 40 udah banyak yang ompong. Nah, itu kenapa? Karena kita sangat minim untuk gosok gigi. Kalau misalnya kita gosok gigi sekali sehari itu kurang. 2 kali sehari juga kurang. Sebaiknya malahan setiap kita makan sesuatu itu kita gosok gigi ya. Saya pernah dulu ada ustadz saya itu, Bapak Ibu, itu kemana-mana bawa gosok gigi, bawa odol. Ketika habis makan gosok gigi, ketika mau sholat gosok gigi. Pokoknya kalau saya perhatiin itu, bisa-bisa gosok giginya seharian itu, bisa sama malam ya, sehari semalam bisa 10 kali gitu. Ya, kemana-mana gitu. Dan itulah hebatnya gitu ya, kalau orang-orang yang paham tentang sunnah itu, dia akan memaksimalkan gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang mau wudhu aja kumur-kumur malas gitu. Kumur-kumur malas. Lagi kalau airnya nggak enak kayak ini. Gitu. Ya. Tapi malahan bulan Ramadan rajin kumur-kumur. Nyari kesempatan juga kayaknya. Ya. Nah, ini yang pertama, yang kedua mengenai bersiwak. Tadi cuci tangan ini bersiwak itu gosok gigi. Atau minimal 3 kali baru kumur. Tapi kumur-kumurnya jangan terlalu ini. Orang samping itu rame ya. Jadi nanti jadi nggak concern orang lain ini ya. Habis kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung. Hidungnya di gini lagi. Pergi ke kiri kanan itu orang kiri. Jadi kan itu apa? Lagi sakit flu misalnya ya. Nah ini, Bapak Ibu, ini tentang perintah siwak. Nah ini berkumur-kumur secara khusus ya. Ada berkumur-kumur istinsyak dan istinsar. Ya, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung ya. Nah, ini 3 kali ya. Dengan 3 cidukan. Ambil air gini ya. Ada juga yang riwayat mengatakan itu sambil kumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, kemudian dihirup langsung ke hidung, langsung ke kepala, itu istinsak namanya, istinsar. Langsung hangat itu. Coba kalau kita hirup air dalam hidung itu biasanya nyampe ke otak gitu ya. Itu sebenarnya obat Bapak Ibu. Itu obat itu. Salah satunya obat flu. Ya, obat flu dan membersihkan rongga-rongga otak kita gitu. Itu sunnah Nabi. Jadi sekali menghirup gitu. Habis itu ya dikeluarin lagi. Nah, mulut juga begitu. Kumur-kumur dikeluarin lagi, jangan ditelan ya. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya kita mengikuti aturan-aturan sunnah-sunnah ini karena memang bagian dari kesempurnaan ibadah sholat kita. Nah ini ada kesalahan ini ya, istinsak dan istinsar, masukkan air dalam mulut sama kumur-kumur. Banyak yang mengabaikan istinsak dan istinsar. Umumnya dalam istinsar air cuma ditempelkan di hidung. Istinsak mengambil air baru, bukan air untuk berkumur-kumur. Biasanya kan itu gini doang kan, cuma di hidung doang kan. Sebenarnya yang istinsar itu harus menghirup sampai agak terasa hangat gitu di kepala. Kalau lagi ininya sampai otak juga lagi ini. Tapi seger, setelah itu seger itu, enteng gitu. Memang agak sakit gitu ya terasa. Kalau pas kita menghirup air dalam hidung. Ya, nah itu. Ini ada beberapa kesalahan cuma sampai di hidung apalagi
kiri kanan gitu ya. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang nggak mikir orang sebelah kiri kanan. Apalagi tempat wudhunya itu sempit. Ya kan, kerannya dekat-dekat gitu ya. Kadang-kadang saya juga bukan sebel juga sih ya. Kadang-kadang ada orang wudhu, apalagi kalau pas nyuci kaki, itu tinggi banget ya kan. Kita jadi kecepatan gitu ya. Nah inilah. Apalagi kalau kita wudhu itu, kerannya gede lagi kan. Udah kayak air ini aja kan. Udah kayak air terjun gitu ya. Ya, udah bisa nyuci kerbau gitu ya. Bukan wudhu gitu. Saking besarnya airnya. Makanya disunahkan itu menggunakan air sesuai dengan kapasitasnya. Nggak boleh air itu ngucur sekencang-kencangnya gitu ya. Coba lihat Bapak Ibu YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat itu kalau pas wudhu itu, dia setelah ambil air dimatiin lagi kerannya langsung kan gitu ya. Kalau kita enggak, udah lama jedanya karena airnya terbuang, pas lagi masuk muka itu air ngucur terus, pas mau cuci yang lain ngucur terus. Sebenarnya air itu yang mubazir itu ya seperti itu pas wudhu itu ya. Banyak air yang tidak terpakai ya, banyak air yang mubazir. Kalau kita lihat orang-orang di timur sana ya susah air. Di Afrika sana itu mereka untuk minum aja susah gitu. Nah, tiba di kita di Indonesia ini kelebihan air ya. Bahkan nyampe penuh ya di mana-mana air itu. Banjir. Tapi meskipun demikian jangan sampai kita mubazir ya terhadap air. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu istinsak itu bukan hanya sekedar di hidung, di luar saja, tapi masuk ke dalam, dihirup. Nah ini, membasuh wajah. Kan udah selesai ya, istinsar dan istinsak. Ya, membasuh wajah. Summa ghasala wajahahu salasan. Ini dalam hadis nih, dijabarkan ya. Ini kebetulan orang berjenggot. Ini bukan karena saya berjenggot, tidak. Ini memang gambarnya ini ya. Nah, Muhammad Fakih misalnya, Muhammad Fikih kalau nggak berjenggot, nggak apa-apa. Aja sunnah. Basuh muka, ya, basuh wajah. Wajah itu kan, Bapak Ibu, di mana area wajah itu kelihatan ya. Berarti kalau di atas itu tempat tumbuhnya rambut, keningnya atas, kemudian telinga ya, pinggir-pinggir telinga sampai ke jenggotnya kan. Berarti jenggotnya ini termasuk area wajah juga nih. Ya, berarti harus diselang-selingi. Nah, saya nih jenggot saya lumayan nih. Selang-selingi, ya. Seling-selingi 3 kali. Pastikan kalau saya habis muka, kemudian gini, langsung jenggotnya saya tarik-tarik gini. Gitu, nah, itu 3 kali ya. Buat memastikan air itu sampai mengalir ke seluruh anggota muka ya. Maksudnya ke area muka, wajah. Bagaimana misalnya kalau orang yang botak atau sulah sampai atas sini ya? Mana kepalanya? Apakah sampai sini kepalanya? Wajahnya sampai sini. Ya enggak lah, kan wajah itu sampai sini aja kan. Yang mesti juga harus sini. Kan ada yang pelontos juga kepalanya gitu ya. Kayak aja ini udah mulai. Karena ini ya, tahu lah. Pokoknya udah sulah begini ya. Wajah itu ya tetap sampai di sini. Ya. Nah itu ya. Nah ini tangan, membasuh tangan hingga siku. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian dia membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali. Ya. Nah ini wajib dibasuh. Didahului sebelah kanan. Baru nanti sebelah kiri. Jangan selang-seling, kiri kanan. Nah, ini diutamakan membasuh itu dari ujung tangan ini, bukan dari siku dulu. Kalau kita kan kalau keran itu kebiasaan itu siku dulu yang dicuci. Padahal dari sini ujung jari ini kan, baru sampai siku. Nah, itu ya, seperti yang digambar itu. 3 kali sebelah kanan, selesai udah sempurna, baru dilanjutkan sebelah kiri, Bapak Ibu. Mendahulukan kanan ini wajib. Kenapa? Karena ada perintahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna
fi tafa'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sendal. Nabi aja kalau pakai sendal itu kanan dulu, Bapak Ibu, bukan kiri. Apalagi dua-duanya masuk gitu ya, langsung. Ya, mendahulukan anggota kanan. Melangkah berjalan dengan kaki kanan. Misalnya Bapak Ibu mau ke kantor nih kerja, ya, meninggalkan rumah, langkahin kaki kanan dulu, ya, di depan pintu itu. Nah, kalau mau pakai sepatu juga pakai sepatu kaki kanan dulu. Tapi kaki kanan ya sepatu sebelah kanan, jangan kaki kiri. Jadi Bapak Ibu ini sangat sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa mengabaikan. Contoh misalnya pakai sandal, pakai baju, pasti kadang-kadang kita nggak ngeh itu ya. Mau kanan, mau kiri, yang penting masuk dah gitu ya. Padahal sebenarnya sunnahnya kita itu mendahulukan yang kanan. Ya, Nabi aja mau berjalan aja itu mendahulukan yang kanan. Dan bahkan makanya di Arab itu kan sampai-sampai setir mobil, kendaraan itu lewatnya jalur kanan. Jadi masalahnya bedanya setirnya di kiri. Ya, nggak sunnah itu. lebih sunnah Indonesia. Mobilnya setirnya di kanan ya. Ya mungkin karena Arab itu dekat dengan Eropa. Bersuci dan dalam keadaan segala urusan, malahan segala macam urusan. Pakai baju, masukin dulu tangan ke kanan. Nah, kemudian pakai sandal, pakai sepatu juga sama. Masuk rumah, keluar rumah juga masuk pakai kaki kanan. Beda sama masjid ya, kalau masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri ya. Nah, itu ada aturannya juga begitu, sambil baca doanya. Tapi intinya adalah bahwa Nabi itu banyak hal ya dilakukan dengan mendahulukan kaki kanan. Kenapa? Karena kalau kiri itu identik dengan apa? Setan ya sebenarnya. Kan makan misalnya makan dengan kaki kiri, makan dengan tangan kiri misalnya, itu setan itu. Kan ada hadis itu ya. Ya, makan dan minumlah kalian, kulu wasyrabu ya. Makan dan minumlah kata Nabi dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan kiri. Setan itu juga ada makannya, setan juga ada minumnya dengan tangan kiri. Tapi kalau dua-duanya tangannya masuk, itu sama kayak monyet gitu ya. Dua-duanya langsung gitu. Ya, atau mungkin karena dia kelaparan gitu ya, sehingga masuk kiri kanan gitu ya. Inilah keindahan Islam itu Bapak Ibu. Jadi demikian sempurna gitu ya. Kita diajarkan berbagai macam hal, termasuk hal yang sederhana sekalipun gitu ya. Mengulang-ulang 3 kali juga sama ya tadi. Jadi semuanya diulang-ulang 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali, menghirup air 3 kali, membasuh wajah 3 kali, tangan juga 3 kali, dan termasuk kaki 3 kali. Ini dalilnya juga ada. Ini saya berbasis dalil ya, berbasis hadis ya. Biar nanti Bapak Ibu ya lengkap ya dengan materi-materi ini. Nah, ini kebanyakan kesalahan juga. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasu marratin. Summa ghasala yadahul yusra misla zalik. Banyak orang mempraktikkan ya hadis ini dengan membasuh tangan kanan sekali, lalu tangan kiri sekali, dan diulang 3 kali zigzag. Tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali. Ini kesalahan ya. Ini tidak ada ya. Ini keliru. Jadi ini ditulis di sini kesalahan. Jadi nggak usah kita ulangi, nggak usah kita lakukan. Sempurnakan sebelah kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian baru dimulai dengan sebelah kiri 3 kali. Nah itu ya. Baik. Lanjut. Nah ini mengusap kepala, ini yang tadi Mas Fikih akan ada di muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a min.
Di dalam riwayat dikatakan bahwa memulai dari arah depan hingga dia mengusapkan kedua tangannya hingga ke tengkuknya. Dan dikembalikan lagi kedua tangannya sampai ke tempat semula, berarti ke depan lagi. Ya. Dan di sini juga terlihat ya, berarti mengusap keseluruhan atas kepala ya. Mengusap, bukan membasahi. Ya, bukan mengguyur. Pas Ramadan nih banyak nih. Karena panas-panasnya matahari beradem ya kan. Pas wudhu kalian dah guyur kepala gitu ya. Untuk ini. Ya. Jadi ini jelas itu mengusap ke seluruh kepala. Bukan satu-satu, bukan sebahagian ya. Meskipun ada orang yang menggunakan dalil tersebut nggak apa-apa. Mengusap telinga, masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahiraha wa batiniha. Nabi SAW mengusap kepala dan dua telinga, luar dan dalam. Nah ini sekaligus ini. Mengusap kepala di atas, kemudian mau balik, kemudian langsung ke telinga. Itu. Sekaligus. Ya. Telinga itu telunjuknya di dalam. Ya, mengusap telinga. Ibu jarinya di luar. Kan? Jadi satu muter di dalam, ya, satu muter melingkar di luar. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa paham ya. Nah, ini praktekin ini memutar sini. Jadi bukan gini-gini ya. Kadang-kadang gini-gini. Nah. Catatan. Ini udah mau selesai. Nanti kita diskusi aja kalau ada yang mau diskusi. Jika memiliki jenggot lebat sehingga ada bagian yang tidak terbasuh tanpa menyela-nyela jenggot, maka hukumnya menyela-nyela itu wajib. Nah, ini penting nih. Misalnya ada orang yang tebel banget nih jenggotnya nih. Bahkan saking tebelnya itu wajahnya ini udah nggak kelihatan nih seluruhnya. Itu udah dikit gitu loh. Saking tebalnya di sini. Nah, itu wajib menyela-nyela jenggot berarti. Karena supaya air itu merata ke seluruh wajah. Tapi kalau tipis saja itu diselang-seling itu sunnah saja. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda berwudu, beliau mengambil setelapak air kemudian memasukkan ke bawah dagunya. Nah, ini juga enak nih. Sistem begini, terakhir diambil air, begini-giniin kan? Nah, diselang-selingi. Demikianlah Rabbku memerintahkanku. Jadi ini sunnah ini juga perintah Allah sebenarnya ya. Agar kita itu melakukan ibadah itu maksimal dan optimal. Sempurna gitu ya. Nah ini hadisnya juga sahih. Kesalahan-kesalahan. Ini perhatikan Bapak Ibu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kadang-kadang yang dilakukan. Membasuh kepala hanya dengan memercikan air ke kepala. Gini dok. Meskipun ada yang mengatakan 3 helai rambut itu terbasahi, terusap itu udah sah gitu ya. Itu mungkin dalam kondisi-kondisi darurat mungkin nggak ada masalah. Tapi ini banyak kadang-kadang memang kita itu nggak mau menyempurnakan gitu. Cuman gini-gini doang. Karena sebenarnya kan sunnahnya bukan begitu. Ini kesalahan, termasuk kesalahan. Mengusap kepala 3 kali. Ini banyak juga. Yang tadi itu gini-gini. Gitu ya. Ada gini kanan-kanan 3 kali, kiri 3 kali, ya kan? Belakang 3 kali gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang dipecah-pecah gitu ya. Padahal kan yang lebih afdal kan 1 kali usapan. Mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Nah ini setelah kepala kan tadi kan langsung telinga ya. Nah ini enggak. Kepala beda lagi kemudian ambil lagi air masukin ke telinga. Atau dimasukin ke telinga. Nah, ini menurut riwayat ini itu adalah merupakan kesalahan. Tapi kalau menurut hemat saya, pandangan saya ini tidak masuk ke yang membatalkan ini sih wudhu sih ya. Tetap tetap dihitung wudhunya sebagai yang sah sebenarnya. Kepala diusap bukan dibasuh.
Nah, ini kesalahan juga. Kepala itu dibasuh. Kepala itu harus diusap, bukan dibasuh. Jadi nggak perlu kita mengguyur kepala kita itu, nggak perlu mengalirkan air, apalagi sampai basah baju kita ya. Ya, jadi ini teknik ini sering kita lakukan tadi saya katakan di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau udah menjelang sholat zuhur asar, udah panas banget kepala itu ya. Mengusap kepala cukup sekali. Nah, sebenarnya kan 3 kali tadi ya. Berarti ini karena sering sekali tadi. Mengusap kepala cukup sekali ya. Kalau yang sini tadi kan yang keliru kan yang salahnya 3 kali. Jadi 3 kali dia pakai air lagi. Nah, yang seafdolnya itu adalah cukup sekali. Kemudian air ini memasukkan air ke dalam telinga itu, telinga itu bagian dari kepala, sehingga tidak perlu mengambil air lagi untuk mengusapnya. Itu sebenarnya kesimpulannya. Jadi sebelah kanan ini itu yang benarnya. Yang ada nomornya itu yang salahnya, artinya yang kelirunya. Maka cukup kita ambil sesuai dengan perintah-perintah yang ada di sebelah kanan. Itu ya. Banyak terjadi mengusap kepala 3 kali. Ya. Yang benar mengusap kepala cukup sekali. Atau hanya membersihkan kepala dengan air saja. Kepala diusap keseluruhan sebagian ditunjukkan di dalam hadis. Ini kan keseluruhan tadi. Keseluruhan. Nah, ini terakhir kaki ya, sampai kaki ya. Ya, summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Nabi itu membasuh kedua kaki. Dahulu dari kaki kanan. La tansa. Ya. Ghasala ma khalfal qadam. Jadi jangan lupa membasuh kaki itu yang di belakang. Kadang-kadang kan ada keran yang pendek. Kadang-kadang kaki kita, tumit kita nggak basah. Karena nggak ngerasa itu. Repot kan. Nah, terlalu dekat gitu ya kerannya dengan tembok gitu. Nempel. Jadi susah. Apalagi kakinya yang gede misalnya. Itu agak kerepotan. Jadi oleh karena itu diputar kakinya. Atau diusap pakai tangan ya. Kakinya di belakang. Atau punggung kaki. Atau tumitnya. Jadi itu namanya belakang kaki. Jadi kemudian jangan lupa menyela-nyela jemari. Ya. Cari jemarinya di sela-sela. Apalagi kalau kakinya misalnya kaos kakinya udah lama ya kan. Ada juga bekas-bekasnya, baunya di situ. Ya, kotor. Apalagi kan kita kan nggak tahu ya. Kalau kaki ini kan ada posisinya di bawah, bisa saja ada kotoran yang mengena di jari-jari kita. Maka diselang-selingi. Digosok itu pakai jari-jari kita. Nah, ini. Kesalahan lagi. Wailul lil aqabi minan nari. Kaki kadang-kadang tidak dibasuh dengan sempurna sehingga tumitnya masih kering karena tidak terkena air. Ini yang saya sampaikan. Celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Tumit-tumit yang tidak terbasuh air itu, Bapak Ibu. Hadisnya ada ini ternyata. Ini ancaman bagi orang yang malas nyuci tumit, nggak mau menyempurnakan dari wudhunya. Nah ini menjelang-jelangi kaki ya, menyela-nyela antara jemari kaki dengan tangan ya. Supaya apa? Supaya sempurna. Khawatir nanti tidak ada air yang tidak sampai gitu ya ke jemari-jemari kita. Maka dibantu dengan jemari tangan. Ini doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga yang mengatakan ya riwayat lain menggunakan pakai doa apa? Doa itu ya. Pakai doa ya, ini doa ketika selesai wudhu. Nah, salat sunnah wudhu. Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza tsumma yusalli. Tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang kalau udah wudhu itu disunahkan salat sunnah wudhu namanya, Bapak Ibu.
Jadi ada sholat sunnah wudhu ketika kita telah wudhu, kemudian nanti kalau masuk masjid ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ada lagi sholat sunnah qobla ya, qobliyah. Jadi ada 6 rakaat sebenarnya ya, kalau kita mau sholat sunnah itu sebelum mau sholat di masjid atau mau sholat wajib. Nah itu beberapa hal yang perlu kita catat ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sempurnakan ibadah kita dengan melakukan rangkaian-rangkaian ini sehingga itu betul-betul termaksimalkan semua ya. Termaksimalkan semua ya dari ibadah-ibadah kita itu. Jadi nggak ada yang terabaikan. Kita udah melakukan satu ibadah. Kalau misalnya satu ibadah sekali melakukan ibadah itu bisa sekaligus 3, kenapa tidak? Why not kan gitu ya. Jadi karena itu mari kita biasakan ya apa-apa yang telah disampaikan tadi untuk menjadi perhatian kita, terutama ini juga dalam rangka pembiasaan dan edukasi. Demikian pula nanti ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Penutup. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ini menandakan bahwa tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih menguasai ya selain Allah. Ya, tidak ada. Kita ini ya ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Kita hanya memiliki ilmu pengetahuan dikit. Nah, dikit inilah yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga menjadi bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Walhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah pada awal dan akhir. Ini bukan doa ketika kita sudah selesai wudhu ya. Maksud saya ini adalah bagian dari penyerahan diri kita kepada Allah agar kita memperhatikan semua aspek-aspek perintah Allah ini bisa kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Barangkali ada yang masih mengganjal, ya, ngeganjel. Ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Untuk malam hari ini kita diskusikan beberapa menit ke depan. Silakan, Bapak Ibu.